Halo semuanya, hari ini aku mau kasih resep jajanan legend yang selalu laris di Car Free Day dan di depan sekolah. Es gabus pelangi, teksturnya lembut, rasanya manis nyegerin, dan tampilannya warna-warni, bikin anak-anak langsung ngantri beli. Siapkan 2 bungkus tepung hankwe, masing-masing beratnya 60 gram, berarti totalnya ada 120 gram tepung hankwe. Langsung aja dimasukkan ke dalam panci. Supaya kokoh, tambahkan 1 bungkus agar-agar plain. Tambahkan 100 gram gula pasir dan 1/4 sendok teh garam. Aduk sebentar sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, masukkan 1 liter air. Aduk sampai tercampur rata dan gula pasirnya sampai benar-benar larut. Gula pasir sudah benar-benar larut dan tepungnya pun sudah tercampur rata semua seperti ini. Kemudian bagi menjadi 5 bagian. Sebelum dibagi kita aduk-aduk dulu, pastikan nggak ada tepung yang mengendap di bawah. Kemudian langsung aja masukkan ke dalam gelas takar, ambil sekitar 230 ml. Atau bisa juga teman-teman ukur dulu semua total larutan ini ada berapa mili, kemudian bagi menjadi 5 bagian yang sama rata. Kalau sudah dapat 230 ml seperti ini, langsung aja masukkan ke dalam panci. Sebelumnya diaduk-aduk dulu ya, untuk memastikan nggak ada tepung yang mengendap di bawahnya. Karena tepung ini cepat banget mengendap di bawah gitu teman-teman, kalau kelamaan nggak kita tuang ke dalam panci. Nah, kalau sudah tambahkan 1 saset kental manis putih. Jangan dulu dinyalakan api kompornya ya, kita masukkan dulu 1 saset pop es rasa stroberi, tambahkan pewarna makanan merah secukupnya, sedikit aja, kemudian aduk sampai tercampur rata, kalau sudah baru dinyalakan api kompornya. Nah, ini langsung aja kita aduk terus, kemudian dimasak sampai mendidih. Setelah mendidih, jangan dulu dimatikan api kompornya, lanjut terus kita aduk sampai adonan ini benar-benar matang dan tanak selama 30 detik. Setelah 30 detik kita masak, langsung aja pindahkan ke dalam loyang atau wadah. Di sini aku pakai wadah yang panjang seperti ini, kapasitasnya 1 liter. Nah, ini aku siapkan sebanyak 2 wadah ya. Langsung aja masukkan adonan merahnya, tuang ke dalam 2 wadah sama rata. Sudah terbagi 2 sama rata seperti ini, lanjut kita buat untuk warna berikutnya. Sebelumnya diaduk dulu supaya nggak ada endapan tepung di bawahnya. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita masukkan ke dalam gelas ukur, ambil sekitar 230 ml. Jadi jangan tunggu adonan merahnya padat ya, langsung aja kita buat untuk warna selanjutnya. Nanti kemudian tambahkan 1 saset kental manis putih, tambahkan 1 saset pop es rasa mangga, sedikit pewarna makanan kuning, kemudian aduk sebentar sampai tercampur rata, kemudian nyalakan api kompornya, masak sampai mendidih. Setelah mendidih, terus dimasak selama kurang lebih 30 detik, supaya adonan ini benar-benar matang dan tanak. Setelah 30 detik dimasak, tuang ke dalam 2 wadah sama rata. Kemudian hentakan seperti ini supaya nggak ada udara yang terperangkap di dalamnya. Kemudian lanjut kita buat untuk warna selanjutnya. Aduk-aduk dulu adonannya untuk memastikan nggak ada adonan yang mengendap di bawah. Karena kalau kelamaan didiamkan adonan itu ada yang mengendap di bawah gitu teman-teman si tepungnya. Nah, kalau sudah ambil 230 ml, kemudian tuang ke dalam panci. Tambahkan 1 saset kental manis putih, 1 saset pop es rasa melon, tambahkan sedikit pewarna makanan hijau, sedikit aja. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Nyalakan api kompornya, kemudian terus aja kita aduk, masak sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, terus aja lanjut kita masak selama 30 detik. Kalau sudah, tuang ke dalam 2 wadah sama rata. Sedikit dihentakkan lagi supaya nggak ada udara yang terperangkap di dalamnya. Lanjut kita buat untuk warna selanjutnya. Aduk-aduk dulu adonannya untuk memastikan nggak ada tepung yang mengendap di bawah. Ambil 230 ml adonan, kemudian masukkan 1 saset kental manis putih. Tambahkan 1 saset pop es rasa vanilla blue atau permen karet juga boleh. Nah, di sini aku nggak menambahkan pewarna biru lagi karena warnanya sudah biru teman-teman. Dimasak sampai mendidih, kemudian terus aja kita masak selama 30 detik. Kemudian tuang ke dalam 2 wadah sama rata. Nah, jadi seperti ini tingginya sama ya. Lanjut kita buat untuk warna terakhir yaitu warna ungu. Ini sebelum kita tuang ke dalam gelas ukur atau sebelum kita masak, bisa diaduk-aduk dulu untuk memastikan nggak ada tepung yang mengendap di bawah. Kemudian langsung aja masukkan ke dalam panci. Tambahkan 1 saset kental manis putih dan 1 saset pop es rasa taro atau rasa anggur juga boleh, sesuai selera aja. Tambahkan sedikit pewarna makanan ungu. Aduk sampai tercampur rata, nyalakan api kompornya, masak sampai mendidih sambil terus diaduk. Setelah mendidih, lanjut terus kita masak selama 30 detik. Setelah 30 detik dimasak, tuang ke dalam 2 wadah sama rata. Biarkan sampai benar-benar dingin di suhu ruang.
Setelah dingin di suhu ruang, baru bisa kita simpan di dalam kulkas, kurang lebih kita tunggu selama 4 sampai dengan 5 jam sampai benar-benar padat. Setelah benar-benar padat, langsung aja keluarkan kue dari wadahnya. Ini tinggal kita tekan-tekan aja kayak gini supaya udaranya itu bisa masuk dan adonannya bisa mudah keluar. Dan ini aku bantu menggunakan tusukan sate. Kita masukkan ke wadah seperti ini sambil kita gores supaya adonannya mudah untuk keluar dari wadahnya. Nah, kalau sudah langsung aja kita balik wadahnya. Alasi talenan menggunakan kertas nasi atau plastik ya, supaya adonannya nggak lengket. Dan ini kita keluarkan seperti ini hasilnya. Kemudian dirapihkan tiap lapisannya seperti ini karena tadi terlihat ya, ada yang terpisah gitu warnanya. Jadi nggak apa-apa teman-teman, aman banget. Dan langsung aja di sini aku potong menjadi 3 bagian yang sama rata. Atau bisa juga menyesuaikan teman-teman mau dipotong 2 atau berapa juga boleh banget ya. Di sini aku potong 3 aja. Kemudian satu bagiannya aku potong menjadi 5 bagian seperti ini. Jadi nanti totalnya ada 15 bagian untuk tiap wadahnya. Nah ini karena ada 2 wadah, jadi nanti menghasilkan 30 potongan. Tusuk menggunakan pisau seperti ini di lapisan ungu dan siapkan tusukan es krim. Langsung aja kita tancapkan tusukan es krimnya. Kemudian sampai mengenai lapisan merah ya. Nah seperti ini hasilnya bisa kita rapikan. Hasilnya cantik banget ya, walaupun tadi si lapisannya itu agak patah, tapi ini nggak masalah ya teman-teman, bisa banget kita tusuk. Dan ini kita tusuk lagi pakai pisau dulu, kemudian tancapkan stik es krim sampai ke ujung ya teman-teman, seperti ini hasilnya, lakukan sampai selesai. Selesai ditusuk semuanya, siapkan plastik ukuran 7x15 cm yang bening yang tipis seperti ini. Kemudian gunting bagian ujung plastiknya kurang lebih 1 cm-an. Ini tinggal kita gunting lagi. Jadi si plastiknya itu kita lebarin ya teman-teman. Nah kalau sudah, nah ini kita lebarin. Langsung aja siapkan 1 picis. Kemudian taruh di ujung plastiknya seperti ini. Bagian atasnya kita lipat ke bawah. Kemudian bagian pinggirannya tinggal dilipat aja seperti ini. Kasih stiker thank you supaya tampilannya makin cantik dan menarik untuk dijual. Simpan dalam freezer, tunggu sampai benar-benar beku. Nah, seharian aku simpan di dalam freezer, hasilnya tuh beku banget seperti ini, siap untuk dinikmati. Cara menikmatinya aku mau pakai celupan coklat yang seperti ada di es goyang gitu, tapi di sini aku pakai selai coklat teman-teman. 100 gram selai coklat kita siapkan, kemudian panaskan 100 ml minyak goreng, tunggu sampai minyaknya benar-benar panas. Setelah minyaknya benar-benar panas seperti ini, matikan api kompornya, tunggu minyak sampai benar-benar dingin. Setelah minyak sudah benar-benar dingin, langsung aja tuang ke dalam selai coklatnya. Tuang minyak bertahap aja ya, untuk memastikan selai coklat itu nggak terlalu encer banget teman-teman. Nah ini kita tuang semua minyaknya, kemudian aduk sampai tercampur rata. Karena tingkat kekentalan selai coklat berbeda-beda, jadi pastikan nuang minyaknya bisa sedikit demi sedikit dulu aja. Pastikan nggak terlalu kental dan jangan juga terlalu encer banget. Kemudian pindahkan ke dalam gelas. Secara penampilan menarik banget ya, es gabus pelanginya dari warnanya tuh udah cantik banget. Ada merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Ada 5 warna yang berbeda. Dan masing-masing tiap warnanya tuh punya rasa yang berbeda-beda ya teman-teman, unik banget. Nah langsung aja es gabus pelangi yang sudah beku ini, kita celupkan ke dalam celupan coklat yang sudah kita buat. Nah ini dia hasilnya, cantik banget ya, seperti es goyang gitu. Tapi ini es gabus pelangi teman-teman. Selain tampilan cantik dan menarik, rasanya juga Masya Allah enak banget. Seperti es jadul gitu, insya Allah dari anak-anak sampai orang dewasa pasti suka. Dari modal kurang lebih 31 ribuan jadi 30 picis, modal per picisnya jatuh di Rp1.033. Kita bisa jual mulai dari harga 2 ribuan aja per picisnya, atau sesuaikan dengan tempat tinggal dan modal di daerah masing-masing. Selamat mencoba, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.